Selamat malam kakak Layan. Tugas aktivitas hari Minggu saling mengasihi sesama. 1. Mendoakan teman yang lagi sakit. 2. Menolong teman yang kesusahan. 3. Membantu teman saat lagi butuh. 4. Teman dengan siapapun. Terima kasih kakak Layan, teman-teman. Terima kasih. Halo kakak Layan. Cara saya mengasihi sesama adalah mendoakan teman yang sedang sakit dan membantu orang yang membutuhkan. Terima kasih kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak, hari ini Aike akan menceritakan tentang tugas kerja. Tugasnya, cara aku mengasihi sesama. Yang pertama, tidak memilih-milih teman. Yang kedua, tidak berkata tidak baik kepada teman. Yang ketiga, menjenguk teman di saat dia sakit. Yang keempat, menolong teman di saat dia kesusahan. Terima kasih kakak-kakak. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman. Tugas aktivitas hari ini saling mengasihi sesama manusia. Mendoakan teman yang lagi bersedih. Membagi makanan. Berteman dengan siapapun. Tidak membeda-bedakan agama. Terima kasih kakak Layan dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, bagaimana adik-adik kabarnya pada hari ini? Pasti semuanya pada semangat kan? Udah pada sarapan belum? Nah, pastinya sudah ya. Hari ini kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik udah semangat semua kan? Nah, supaya semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking dulu nih adik-adik. Adik-adik bisa sambil bangkit berdiri, kita sekarang mau menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Baik adik-adik, pasti adik-adik juga masih semangat kan? Kita mau lanjut lagi nih, kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua, yaitu adalah Dari Terbit Matahari.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, sekarang kita masih harus lebih semangat lagi nih. Jadi kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking yang ketiga. Tahu nggak adik-adik lagunya apa? Yaitu adalah Happy Ya Ya Ya. Nah, jadi tangannya di pinggang ya adik-adik. Happy ya 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 ya, happy ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, tadi kita sudah ice breaking ya. Jadi adik-adik pasti sudah semangat semua nih untuk mengikuti IMPA pada hari ini. Nah, sekarang adik-adik persiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya dan juga persembahannya juga ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita sekarang mau menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 12, yaitu adalah Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bekal, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa.
kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita satu di dalam. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, kakak layan dan juga adik-adik layan Pekat PA, untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun. Dan juga bimbinglah nanti kakak layan akan mengajar supaya dapat memberikan pemahaman Alkitab dengan baik, dan juga bimbinglah adik-adik lain juga supaya dapat menerima pengajaran firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan bukan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita. Adik-adik dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Matius, pasal yang ke-7, ayatnya 21. Matius 7, ayatnya yang ke-21. Oke, kalau misalnya sudah, nah kita akan membacakannya ya. Adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah. Oke. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai untuk mendengarkan, mau belajar sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 90, yaitu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat memahami dan melakukan setiap dari inti firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk kakak layan yang bertugas menjadi pelayan firman ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa kurang apapun ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Esther. Sekarang sebelum kakak mau bercerita tentang firman Tuhan hari ini, kita baca Alkitab dulu ya. Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Oke, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya nih. 2 Tawarik itu dari Alkitab perjanjian mana? Perjanjian baru kah? Atau perjanjian lama? Yang bilang perjanjian lama kak, angkat tangannya. Terus yang bilang perjanjian baru kak, angkat tangannya. Dan jawabannya adalah perjanjian lama. Pinter buat yang jawab perjanjian lama. Oke, sekarang kita baca dulu ya. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar.
tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Oke, sekian bacaan dari Alkitab kita. Sekarang kakak mau memperkenalkan tokoh Alkitab. Kalau misalkan adik-adik tadi membaca Alkitabnya, pasti adik-adik akan bisa menjawab tebakan kakak. Tokoh Alkitab ini dia adalah seorang raja di kerajaan Yehuda. Seorang raja di kerajaan Yehuda, dan dia merupakan keturunan dari Raja Daud. Kalian tahu siapa? Benar, Raja Asa. Ya adik-adik, namanya adalah Raja Asa. Nah, tapi adik-adik, Raja Asa ini dia sedang sedih melihat penduduk Yehuda. Kenapa sedihnya? Sedih karena satu, penduduk Yehuda tidak mendapatkan ajaran dari para iman, ya. Terus yang kedua, penduduk Yehuda seringkali berkata kasar, selain itu juga bertindak kasar. Terus yang ketiga, di kerajaan Yehuda tidak ada peraturan adik-adik. Sangat disayangkan sekali. Padahal jika ada peraturan di kerajaan Yehuda itu akan menjadi lebih apa kalau ada aturan? Menjadi lebih tertib. Akan menjadi lebih tertib dan lebih rapi. Ya adik-adik. Tapi selain itu juga ternyata di kerajaan Yehuda para penduduknya mempunyai kebiasaan, yaitu adalah menyembah para patung. Menyembah patung dewa-dewi. Itu nggak boleh ya adik-adik. Kita tidak boleh menyembah patung dewa-dewi. Nah, dari kebiasaan itu ada hal lain yang sangat menyedihkan. Adik-adik tahu apa? Yaitu keluarga terdekat dari Raja Asa itu nenek dari seorang Raja Asa ternyata juga ikut menyembah patung dewa-dewi adik-adik. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Itu makanya sangat membuat hati Raja Asa sedih adik-adik. Nah, sampai suatu ketika datanglah seorang nabi. Siapa nama nabinya tadi? Kalau adik-adik baca Alkitabnya pasti tahu. Nabi Azaria. Lihat lagi Alkitabnya. Nabi Azaria bin Oded. Ya adik-adik. Nabi Azaria diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Asa dan memberitahukan kepada Raja Asa bahwa Tuhan Allah bersama dengan Raja Asa dan seluruh penduduk Yehuda. Dan Nabi Azaria juga
mengingatkan Raja Asa dan seluruh penduduk kerajaan Yehuda untuk apa? Untuk mencari Tuhan dan kembali beribadah kepada Tuhan, adik-adik. Ya, Nabi Azaria mengingatkan Raja Azaria dan seluruh penduduk Yehuda hal tersebut. Tapi ternyata Raja Asa meragukannya, adik-adik. Meragukan maksudnya adalah dalam dirinya Raja Asa berkata, apakah aku bisa melakukan hal tersebut? Apakah aku bisa mengajak para pendudukku yang begitu banyak seperti ini untuk kembali mencari Tuhan dan kembali beribadah kepada Tuhan? Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu hal yang dibicarakan, diucapkan oleh Nabi Azaria, yaitu Nabi Azaria mengucapkan satu kalimat kepada Raja Asa, yaitu kuatkanlah hatimu, jangan lengah semangatmu. Kuatkanlah hatimu, jangan lengah semangatmu. Dan akhirnya adik-adik, setelah Raja Asa mendengar perkataan Nabi Azaria, Raja Asa menjadi semangat untuk akhirnya Raja Asa melakukan pengusiran semua patung-patung yang ada di kerajaan Yehuda, semuanya dihilangkan, semuanya dimusnahkan, adik-adik. Dan Raja Asa serta para penduduknya berkumpul di suatu tempat dan mereka membuat perjanjian bahwa mereka akan mencari Tuhan seterusnya, mulai dari hari itu dan seterusnya, mencari Tuhan dan kembali beribadah kepada Tuhan, adik-adik. Nah, di sini coba kakak tanya, ada nggak pelanggaran yang dibuat oleh penduduk kerajaan Yehuda melanggar perintah Tuhan? Coba apa tuh? Ya adik-adik, menyembah para patung dan berkata kasar itu sudah melanggar perintah Tuhan. Siapa yang di sini tahu 10 perintah lah? Angkat tangannya. Paling enggak 5 deh, 5 dari 10 perintah lah. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang masih melanggar dari perintah Allah, dari perintah Tuhan Allah? Siapa yang masih melanggar? Angkat tangannya. Jujur, hayo bubur kacang hijau, jujur. Ayo angkat tangannya. Contoh pelanggaran yang sederhana sekali adik-adik buat itu apa? Contohnya adalah kalau sudah mulai waktunya impa di hari Minggu dan sedangkan adik-adik disuruh mama impa. Ayo dek, kita waktunya impa. Ntar ma, aku masih main game, aku masih mau nonton TV. Siapa yang masih seperti itu? Angkat tangannya, coba. Nih adik-adik, kita harus seperti Raja Asa. Kita harus seperti Raja Asa, kita harus kuat melawan godaan. Walaupun adik-adik sedang asik main game, adik-adik ada film kesukaan adik-adik mulai, tapi kalau sudah waktunya impas, sudah waktunya kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah sekali adik-adik untuk apa? Untuk mendahulukan keinginan adik-adik sendiri, ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus, kalau jika itu sudah waktunya impa, kita harus impa. Dan juga pokoknya godaan yang lain dari perintah-perintah Tuhan Allah kepada kita, kita harus bisa seperti Raja Asa, ya. Kita harus kuat seperti Raja Asa. Oke, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau tetap setia kepada Tuhan dan melakukan perintahnya? Angkat tangan. Siapa yang mau tetap setia sama Tuhan Allah dan tetap melakukan perintah Tuhan Allah? Angkat tangannya. Good. Oke. Jadi kakak mau mulai dari minggu ini sampai seterusnya tidak ada lagi yang melanggar perintah Allah. Oke? Tuhan akan membuat kamu kuat. Amin. Halo adik-adik, gimana firman Tuhannya? Bagus nggak?
didengar ya firman Tuhannya, lalu adik terapkan di kehidupan adik sehari-hari. Oh iya, untuk aktivitasnya untuk minggu ini adalah adik-adik untuk menghafalkan ayat, yaitu ayat dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Seperti ini ayatnya di bawah ini ya adik-adik. Lalu adik-adik bikin video lalu share ke kakak layannya ya, biar Kak Iren bisa lihat hasilnya. Ditunggu hasilnya ya adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Satu. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, sudah belajar sedikit dari firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak layannya. Nah adik-adik, mengerti nggak tadi apa yang disampaikan oleh kakak layan? Nah puji Tuhan pasti adik-adik mengerti ya. Dan juga tadi ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa laksanakan aktivitasnya, kemudian nanti bisa adik-adik serahkan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, yaitu Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang indah mengenai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami agar memberikan persembahan dengan hati yang penuh rasa syukur dan tulus ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa yang sedang berada tengah pandemik virus corona ya Bapa. Berkatilah bangsa kami ya Bapa agar tetap kuat dan semangat dalam menghadapi pandemik ini ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa khususnya untuk pelayanan PLKPA ya Bapa. Berkatilah kakak-kakak layan kami agar dapat selalu semangat untuk memberitakan Injil-Mu terhadap kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa khususnya untuk teman kami yang sedang berulang tahun ya Bapa. Berkatilah mereka agar semakin bertambahnya umur mereka, semakin bertambah juga iman mereka di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami mau berdoa khususnya untuk orang tua kami ya Bapa, karena mereka yang sudah membesarkan kami. Berkatilah kedua orang tua kami agar selalu membimbing kami anak-anak-Mu ini menuju jalan yang benar ya Bapa. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik tadi persiapkan persembahannya. Nah, nanti jangan lupa ya adik-adik bisa memberikan persembahannya, bisa digabungkan dengan persembahan orang tua adik-adik. Adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA tanggal berapa dalam amplop tersebut, kemudian jumlahnya berapa. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, yaitu Beri Padanya. Beri padanya segenap hati
kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami tadi sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dan juga bagi pembangunan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini kakak yang menyampaikan warta Pekat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, kembali lagi kakak ingin mengingatkan, tadi adik-adik sudah mendapatkan aktivitas. Adik-adik jangan lupa ya, laksanakan aktivitasnya, kemudian bisa adik-adik serahkan hasil aktivitasnya ke kakak layarnya di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian kakak juga ingin mengingatkan adik-adik, minggu depan juga kita akan masih kembali melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap hari minggunya. Kemudian kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik. Adik-adik juga selalu melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian juga adik-adik juga harus melaksanakan kegiatan vaksin, dan juga ada program vaksin dilaksanakan di sekolah-sekolah, supaya adik-adik juga makin sehat, makin kuat, dan supaya sehingga nanti pada saat COVID-19 ini sudah mulai mereda dan kita boleh melaksanakan IMPA di gereja, kita bisa melaksanakan IMPA dengan sehat dan semangat adik-adik. Nah adik-adik, kakak pada hari ini juga memberitahukan, pertama kakak ingin mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah melaksanakan ulangan untuk adik-adik yang meminta nilai agama. Nah, nanti untuk penilaiannya mungkin dalam hari-hari ke depan, minggu depan kita akan bisa mengeluarkan nilainya. Jadi nanti ditunggu aja kabarnya adik-adik, nanti pasti akan dikabarkan oleh kakak layarnya. Baik adik-adik, demikian warta pekat dari kakak. Sekian dari kakak, terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 237, yaitu Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehmu terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri
ibadah impa kita pada hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah selesai mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin.